Nah, mungkin masih sambil ini, ya Pak Aan dan Pak Nawan ya. Sahabat Sparkling ini masih menyusun kata-kata. Oh, saya izin bertanya. Oke, dari Bu Patmi Diah, dari Upgris ini Pak Nawan dan Pak Aan. Ini Bu atau Pak atau Mbak ya? Sahabat saja lah, sahabat Sparkling. Saya kok jadi ingat salah satu ini toh artis yang biasanya ngomong, "Hai sahabat." Yang itu. Ya, silakan Bu ya, ini sepertinya Bu Patmi, sahabat Sparkling dari Upgris. Monggo Bu Patmi, apa yang ingin didiskusikan lebih lanjut? Bu Eni atas kesempatannya. Suara saya terdengar jelas, Bu? Jelas Oke, Ibu, aman. matur suwun, sekali lagi saya sampaikan Pak Aan dan Pak Nawan materinya sangat insightful sekali. Saya jadi mendapatkan banyak bekal Bapak, insya Allah nanti untuk ujian alat ukur, J. Saya mendapatkan banyak sekali pemahaman begitu. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bapak, yang di sini saya mungkin juga belum jelas, J. Jadi di dalam penelitian begitu, ini saya mengambil beberapa variabel. Nah, tadi Pak Aan dan Pak Nawan begitu mendiko bahwa harus didasarkan pada telaah literatur yang jelas. Nah, saya sudah melakukan telaah literatur, Bapak. Saya telaah literatur seperti itu. Kemudian juga di sini akhirnya dari telaah literatur tersebut ada satu instrumen begitu yang saya pikir ini bisa digunakan begitu. Saya melakukan korespondensi dengan yang bersangkutan dari beberapa variabel. Saya sudah melakukan korespondensi, ada yang sudah mengiyakan begitu Pak Aan dan Pak Nawan. Eh, Seperti yang disampaikan oleh Pak Aan tadi bahwa oke, kamu boleh menggunakan alat ukur saya, tidak perlu membayar alias gratis begitu. Kemudian yang perlu dilakukan adalah hanya melaporkan nanti dari hasil studinya nanti seperti apa begitu. Itu di beberapa. Namun ada juga yang ini saya belum mendapatkan balasan begitu untuk ACC alat ukurnya, Bapak. Ini kurang lebih sudah 1 bulan. Nah, ini yang harus dilakukan bagaimana nih Bapak? Apakah harus saya sabar menanti? Nah, untuk sabar menantinya ini sampai kapan? Begitu, apakah ada batas waktu sehingga nanti di sini peneliti itu bisa untuk mengambil sikap lebih lanjut? Itu, apakah nantinya eh, tetap menggunakan alat ukur, tetapi nanti di riset tetap menyebutkan bahwa alat ukur ini diambil atau diadaptasi dari tokohnya misalnya itu, ataukah perlu mengganti alat ukurnya Bapak. Kalau tadi dari hasil hasil telaah literatur tadi dari Pak Nawan menyampaikan bahwa oh ini ada angka-angka yang harus dicermati seperti itu, apakah mungkin menggunakan opsi yang kedua misalnya, oh saya menggunakan ahli yang lain saja begitu. Itu, atau kalau tidak ya lebih baik melakukan konstruksi alat ukur sendiri. Dan saya pikir tadi dari penjelasannya Pak Nawan tadi kan juga takes time, butuh waktu yang sangat banyak ketika harus mengkonstruksi alat ukur sendiri begitu. Matur suwun, hanya itu Bapak. Terima kasih sekali atas ilmunya. Matur nuwun Bu Patmi atas pertanyaannya yang juga sangat luar biasa ya. Ini artinya kan menggelitik gitu ya apa yang disampaikan oleh Bu Patmi tadi. Jadi kalau yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Bu Patmi tadi sudah berupaya untuk melakukan adaptasi, sudah ada beberapa langkah yang dilakukan sampai dengan proses korespondensi. Nah, sayangnya ketika proses korespondensi itu ada yang sudah approve, sudah ACC, tapi ada juga yang sampai dengan saat ini masih gantung gitu ya. Nggak enak ya Bu Patmi ya digantung itu rasanya. Ya kalau lagu tanpa batas waktu itu ada, tapi kalau penelitian tanpa batas waktu itu lah bagaimana gitu. Nah, mungkin mari kita coba diskusikan bersama-sama. Mungkin ada beberapa pertimbangan dari Pak Aan dan Pak Nawan untuk apa yang sudah dilalui atau problem yang dialami Bu Patmi terkait dengan riset yang dilakukan ini. Monggo saya beri waktu, boleh Pak Aan dulu, boleh Pak Nawan dulu, atau langsung Sunawarman atau Mulanawan, begitu langsung ya. Boleh, monggo silahkan. Monggo Pak Nawan. Jadi ini ada beberapa hal yang menarik perlu diperhatikan. Jadi pada instrumen pada artikel yang mempublikasi instrumen itu biasanya ada 2 hal, ada 2 jenis.
Jadi ada yang penulisnya itu mengunggah butir instrumennya dalam artikel seperti AGQ yang saya sebutkan tadi, tapi tidak semua artikel publikasi atau instrumen itu juga mengunggah butir. Nah, kalau yang penulisnya itu mengunggah butir, sebenarnya kita tidak dibalas pun menggunakan tidak apa-apa, karena memang dia itu ingin banyak orang menggunakan instrumen itu, makanya kemudian butirnya diunggah. Tetapi pada penulis yang tidak mengunggah butir, nah ini biasanya butuh hak izin yang tadi dijelaskan oleh Pak Aan. Jadi itu memang biasanya perlu tertulis. Makanya misalnya begini, misalnya instrumennya background itu sebenarnya itu perlu izin sebenarnya, perlu korespondensi sebenarnya. Karena waktu background itu mempublikasikan AIQ, itu dia tidak menyebutkan butir. Saya tidak tahu kenapa, karena apakah karena memang butirnya banyak atau apa. Tapi biasanya kalau korespondensi, kalau orangnya pas mood atau pas tidak sibuk biasanya, atau waktunya tepat, timingnya biasanya dikasih biasanya. Nah, sehingga seperti yang saya gunakan itu karena dikasih gitu sebenarnya. Kalau tidak itu ya tidak punya. Jadi itu Bu, jadi tidak harus semuanya menunggu. Jadi kalau tadi AGQ itu tadi dipakai aja langsung tidak apa-apa. Memang etikanya kita menyampaikan email ke penulisnya. Jadi ini yang mau saya pakai, nanti dibalas atau tidak apa-apa, tetap jalan aja penelitiannya. Biasanya begitu. Baik, terima kasih Pak Nawan. Artinya enggak seperti ini ya Pak, enggak seperti kalau pas lamaran nunggu jawaban iya lanjut atau tidak gitu. Tetapi kalau memang sudah menunjukkan iktikat, sudah berusaha untuk mohon izin gitu, meskipun belum langsung dapat approve, mungkin bisa sambil jalan begitu. Ya, tapi beda lagi Bu Patmi, nanti kalau misal mau menikah itu kan harus nunggu jawaban betul-betul ya. Kalau satunya nggak mau lah gimana gitu. Ya. Ya. Pak Aan, bagaimana Pak? Ada tambahan barangkali? Ya saya pikir tadi yang sudah disampaikan Pak Sunawan ya. Jadi ya kalau batas waktu itu ya nggak bisa nunggu ya. Artinya memang ada batasan-batasan khusus gitu. Tapi pernah juga misalnya tadi selain yang di Pak Nawan, kadang-kadang ada juga yang ini Bu Yuli ya. Saya ini seringnya ngambilnya Bu Yuli ini sahabat kami nih, sahabat sebelum sparkling sudah sahabat. Ini Bu Yuli, kadang-kadang saya karena mereview beberapa alat ukur yang memang sejenis dengan itu gitu. Dan kalau memang bagus ininya, tadi yang disampaikan Pak Nawan, artinya pemakainya, usernya ternyata banyak juga, dan itu dia juga mengambil dari teori induknya ya, katakanlah teori induknya itu, karena teorinya misalnya teorinya Pekrun misalnya. Oh ternyata ada juga artikel dia membuat alat ukur yang serupa dengan itu, karena teorinya juga sama punyanya Pekrun karena ini. Nah misalnya kita nggak pede gitu ya, nggak pede, wah kok nggak dapat jawaban, ini mau setahun mau 2 tahun, nah ini doktoral saya nggak lulus ini nanti. Maka ya saya coba untuk melihat itu gitu ya, melihat lalu menspesifikasi, mereview, kalau oke, saya coba korespondensi, nanti bisa kita pindah ke dia gitu. Artinya ke alat ukur yang memang memadai gitu Bu Yuli. Tapi kalaupun enggak, pokoknya saya pengennya yang ini gitu ya, seperti yang tadi disampaikan Manan, ya nggak apa-apa gitu. Karena ya yang penting ada penjelasan yang bisa ya terjelaskan, ada hal yang bisa dijelaskan kenapa ini atau kita berpindah ke situ. Itu sih Bu Yuli. Gitu. Mungkin saya melihatnya ini Bu Yuli dan sahabat Sparkling, rata-rata kita nggak mau. Nah tadi mungkin karena Bu Yuli karena ya dilalah juga pas studi gitu ya, ada tuntutan juga. Tapi biasanya kita tuh nggak mau mereview. Kita nggak mau nge-review karena apa? Capek nge-review tuh satu jurnal ke jurnal lain yang ini gitu kan capek. Nah, tapi karena kita sekarang sudah tahu ya perlu mereview, oh ternyata ada alat terkait dengan katakanlah regulasi emosi atau tadi self-efficacy atau yang punyanya Pak Nawan apa misalnya tadi yang goal attainment misalnya. Oh berarti ternyata banyak ya ternyata yang memiliki dan bagus-bagus juga ininya, dan tadi
ketika penggunanya udah banyak, ya oke, kita coba untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Itu Bu Yuli, beberapa hal. Sukses Bu Yuli, semangat terus. Matur nuwun, tambahannya Pak Aan itu ada alternatif lain begitu yang bisa diupayakan sambil menunggu biar tidak menjadi tanpa batas waktu seperti lagu begitu ya Bu Patmi. Mudah-mudahan risetnya lancar Bu Patmi, setelah ini juga bisa segera untuk doktoral sih. Mudah-mudahan saya dan kami semua sahabat sparkling yang ada di sini juga bisa segera menyusul jejak tersebut. Bu Patmi, masih ada yang ingin didiskusikan barangkali dari jawaban Pak Nawan dan Pak Aan? Oh cukup, saya bisa membaca gerak bibirnya Bu, meskipun suaranya tidak keluar, tapi gerak bibirnya bisa terbaca. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Patmi, yang ternyata sudah menjadi sahabat bagai kepompong dari Pak Aan sebelum ada sparkling begitu. Baik, Pak Aan dan Pak Nawan, ini rupanya antusiasme dari sahabat sparkling ini luar biasa. Ini sudah ada 2 antrian berikutnya. Dari ini lumayan variatif ya, tadi Bu Patmi yang sedang menempuh doktoral, nah ini mungkin Mas Rudi yang sedang mengupayakan untuk program magister, nanti ada lagi juga Mbak Ica yang sedang berjuang untuk program sarjananya. Nah ini berjenjang luar biasa. Maka mungkin saya beri kesempatan untuk Mas Rudi, tadi mau saya panggil Bapak itu enggak mau, protes saya masih Mas Bu, belum jadi Bapak katanya. Maka silahkan, saya persilahkan kepada Mas Rudi yang insya Allah suatu saat akan menjadi Bapak untuk menyampaikan apa yang masih menjadi kegelisahan atau mungkin hal yang belum terjawab dari diskusi hari ini. Silahkan Mas Rudi. Halo, Mas Rudi? Lah, ini kemana? Sebentar, saya lihat dulu di... Sampun, Bu. Nggih. Oh, sampun, oke. Berarti tidak bisa unmute. Mas Rudi, passwordnya... Oh, bukan acaranya itu ya. Itu acara sebelah itu. Oke, Mas Rudi terkendala untuk open cam kah ini? Saya jadi tidak tahu loh ini wajah Mas Rudi yang suatu saat akan menjadi Bapak ini seperti apa. Nggih, mohon maaf, Bu. Saya open cam karena tadi sinyalnya sedang kurang baik di sini. Oh, oke. Ya, luar biasa. Alhamdulillah bisa melihat wajah Mas Rudi. Silahkan Mas Rudi yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Monggo saya beri waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nggih, yang akan saya tanyakan tadi mengenai materi dari Pak Sunawan lebih khususnya nih Pak, mengenai masalah validitas dan reliabilitas. Tadi kan itu dijelaskan bahwa perlu adanya validitas lebih lanjut seperti validitas CFA, Pak. Nah, itu saya kurang maksud mengenai validitas tersebut karena sampai sekarang yang saya tahu mengenai proses validitas di SPSS pun ya seperti biasa ya seperti itu, Pak. Maksudnya ada validitas seperti pada umumnya seperti itu loh, Pak. Yang lebih lanjut seperti apa mohon dijelaskan kembali, lebih utamanya dalam aplikasinya terhadap aplikasi SPSS seperti itu, Pak. Nggih. Matur nuwun. Oke, matur nuwun Mas Rudi. Ini lebih ingin menelusuri atau mendalami lebih lanjut terkait dengan validitas yang luar biasa Pak Nawan dan Pak Aan. Kalau biasanya yang dikenal oleh Mas Rudi itu kan ya validitas yang biasanya kayak gitu itu loh. Nah, ini yang luar tadi kan ketemu dengan validitas yang luar biasa, ada istilah CFA dan sebagainya. Nah, mungkin tadi karena waktu saya sudah nyempret berkali-kali ya Pak Nawan, jadi kurang bisa menjelaskan secara gamblang. Lah ini kebetulan Mas Rudi ingin mendapat penjelasan lebih lanjut. Monggo, ini berarti Pak Aan dulu atau Pak Nawan dulu? Karena tadi mungkin topiknya Pak Nawan, mungkin Pak Nawan saja sih. Monggo Pak Nawan, barangkali nanti Pak Aan bisa menambahkan gitu. Silakan Pak Nawan. Ya, terima kasih Bu Rini, terima kasih Mas Rudi yang sudah menanyakan tentang validitas. Sebenarnya konsep validitas sih sebenarnya sama. Jadi ada validitas isi, kriterium sama konstruk. Cuman dalam tren saat ini ada yang dikenal dengan validitas divergen. Kemudian dan apa itu namanya? Terkait dengan isu validitas itu, jadi apa itu namanya? 2 validitas yang lainnya ada diskriminan sama konvergen. Itu
saya melihatnya masih beberapa itu ada beberapa pendapat itu ya, konvergen divergen itu konvergen sama diskriminan. Nah, itu ada yang beberapa itu mengatakan itu bagian dari validitas konstruk, tapi ada beberapa mengatakan itu bagian dari validitas kriterium. Jadi konvergen sama diskriminan itu beberapa konstruk sama kriterium. Tapi terlepas dari itu sebenarnya validitas tetap jadi ada 3, kriterium, konten, sama konstruk. Jadi konsepnya itu adalah kalau kriterium itu ada kriteria pembandingnya, kemudian kalau konstruk itu sebenarnya adalah strukturnya yang diuji. Jadi kalau tadi itu di AGQ itu ada 4 faktor, kemudian setiap faktor punya 3 butir. Nah, itu validitas konstruk, dia menguji struktur. Cuman strukturnya diuji secara empiris. Kalau validisasi juga sebenarnya struktur, tapi pengujiannya secara kualitatif. Bedanya di situ sebenarnya. Nah, pengujian untuk konstruk itu memang paling banyak dilakukan adalah menggunakan analisis faktor sama multi-thread, multi-method. Biasanya itu. Nah, untuk yang kriterium biasanya menggunakan kriteria. Jadi yang selama ini ada itu adalah prediktif sama konkuren. Jadi tinggal diberikannya itu sama-sama atau waktu yang berbeda. Nah, ada konsep baru atau konsep yang saat akhir-akhir ini sebenarnya mungkin 20 tahun terakhir ini mulai ramai dibahas adalah diskriminan sama konvergen. Kalau konvergen itu mengujinya itu dengan membandingkan instrumen sejenis. Misalnya saya membuat tes inteligensi baru. Nah, tes inteligensi baru ini saya uji dengan tes inteligensi yang sudah ada. Nah, kemudian apakah konstruknya atau faktornya itu berkorelasi enggak dengan yang sudah ada itu. Nah, kalau berkorelasi berarti validitas konvergennya bagus. Nah, jadi dengan konstruk yang selaras. Nah, kalau diskriminan itu nanti diuji dengan konstruk yang berbeda. Jadi dengan konstruk yang berbeda sehingga nanti bisa diketahui polanya seperti apa, ada hubungan atau tidak. Ketika dia bisa menjelaskan konstruk yang berbeda itu, maka ditemukan validitas diskriminannya. Seperti itu. Jadi ini mungkin agak membingungkan kalau kita mengaitkan dengan prediktif kriterium, tetapi tidak usah terlalu bingung-bingung sehingga maunya apa. Kalau saya mau menilai itu valid ketika dikaitkan dengan konstruk yang lain, ada korelasi valid, itu diskriminan sebenarnya. Ketika saya mengaitkan dengan instrumen yang sejenis dan itu berkorelasi, ya validitas konvergennya bagus. Nah, itu tadi validitas konvergen, diskriminan, sama analisis faktor atau validitas konstruk itu biasanya paket yang dipakai dalam pengembangan instrumen. Nah, kalau melakukannya tidak terlalu sulit, yang sulit itu adalah mencari alasan kenapa harus instrumen tertentu, kenapa mulai telaah literaturnya, telaah teori sampai menerjemahkan ke butir dalam proses yang meyakinkan sehingga itu bisa dikonvergenkan dengan instrumen yang ada, disandingkan dengan instrumen berbeda, itu kompleksitas yang membutuhkan kepakaran spesifik di situ. Gitu. Oke, matur nuwun Pak Nawan atas penjelasannya. Jadi memang ngobrolin tentang validitas ini mungkin tidak bisa hanya sepenggal dua penggal gitu ya Pak Nawan ya, karena rangkaiannya memang ternyata paketnya itu paket komplit begitu, artinya ada banyak hal di sana yang perlu untuk diurusi, yang biasanya Mas Rudi mungkin saya pun biasanya juga taunya validitas yang biasa-biasa saja itu tadi ya. Tapi hari ini kita ketemu dengan hal yang luar biasa. The real penelitian itu banyak hal ternyata yang harus diurusi begitu. Termasuk tadi ada analisis faktornya, kemudian validitas konstruk itu juga sudah ada macam-macam. Kemudian ada apa ya? Sebenarnya kita mau dibawa kemana dan maunya seperti apa itu juga harus jelas gitu ya Pak Nawan. Jadi biar nggak pusing sendiri dengan ngobrolin untuk validitas itu sendiri. Oke, Pak Aan, barangkali masih ada tambahan tadi dari penjelasan Pak Nawan. Kalau Pak Nawan itu jelasinnya itu kan ilmiah sekali gitu ya. Barangkali Pak Aan ada tambahan-tambahan tertentu. Biar ini Mas Rudi ini nanti setelah sparkling ini sudah langsung dapat ini aha efek celing gitu, langsung tahu maksudnya apa gitu. Monggo Pak Aan. Ya mungkin apa ya, ya mungkin bahasanya saya menangkapnya dari Mas Rudi,
yang itu loh, validitas yang itu loh, yang itu tuh ya kalau saya memahaminya biasanya kalau mau uji validitas apalagi konstruk, validitas konstruknya pakai analisis produk momen. Ya kan gitu, hanya mengukur total bagian. Ya pokoknya ya itu namanya konstruk, itu memang sejuta umat memang ya, sejuta umat yang nggak tahu itu sampai batas waktu itu nggak ada Bu Rindi, itu nggak cocok lagunya, itu tuh nggak cocok karena ya memang tetap itu yang, tetapi memang tadi yang sudah disampaikan Pak Sunawan, memang kalau memang untuk mengadaptasi instrumen, nah ini kan tadi Pak Sunawan juga sudah menyampaikan nggak boleh kaleng-kaleng nih kalau uji validitas. Nah kalau cuma validitasnya ujian kaleng-kaleng begitu, apalagi yang di uji validitasnya alat ukur yang udah bagus banget ya, yang dari sononya itu udah diukur memakai validitas yang tadi sudah disampaikan Pak Sunan, entah itu pakai apa yang divergen atau yang konvergen gitu ya. Artinya misalnya kalau yang apa tuh namanya yang konvergen atau diskriminan tadi, yang diskriminan katakanlah Mas Rudi punya alat ukur kecerdasan emosi punyanya Goldman, misalnya Goldman gitu ya, yang punyanya si X misalnya. Tetapi ada juga teorinya kecerdasan emosi, tetapi punyanya teorinya si Y. Nah itu gimana tuh, konstruknya sama, tetapi ininya berbeda, ya variabelnya sama-sama kecerdasan emosi, tapi teorinya berbeda. Nah itu kan, atau misalnya resiliensi yang saya tahu, misalnya resiliensi ada yang Reivik, tapi ada yang Michael Ungar. Nah ini berbeda, artinya sama-sama resiliensi tetapi beda. Nah ini oke yang mana nih, valid yang mana nih, atau valid enggak ini, kalau sama-sama diukur menggunakan teorinya si ini ya sama, ya ini juga sama, artinya sama validnya ya sudah. Nah tadi yang disampaikan Mas Rudi bahwa yang biasa-biasa itu yang tadi ya Mas Rudi ya, yang penting korelasi skor total ya tadi, yang pakai produk momen itu juga sama. Pak Nao juga tahu bagaimana blingsatanya saya dulu pada waktu pengembangan maze itu ya, pengembangan yang sekarang jadi maze kecerdasan emosi. Dulu waktu S1 itu saya juga pusing banget gitu ya. Kebetulan Pak Nawan sudah S2, lalu saya tanya-nanya, oh ternyata gini, waduh ternyata banyak hal yang salah juga gitu. Karena pemahaman kita pada dasarnya ketika menguji validitas konstruk itu memakai validitas yang ya seperti tadi yang disampaikan Mas Rudi itu yang begitu tuh loh. Kalau saya sih melihatnya itu kalau orang beriman itu selemah-lemahnya iman. Itu paling rendah, ya itu paling level paling rendah banget itu. Nah, itu sebenarnya nggak bisa ya Pak Nawan kalau itu disebut sebagai analisis faktor, itu nggak boleh, karena memang ada cara untuk menganalisis faktor. Nah, kalau pakai CFA karena confirmatory factor analysis, jadi menganalisis faktornya. Jadi misalnya kecerdasan emosi ada berapa faktor, atau mungkin bahasanya Mas Rudi berapa aspek, berapa indikator. Nah itu yang apakah itemnya itu cocok nggak dengan faktornya ini. Misalnya ada 5 aspek, nah item-itemnya ada berapa untuk aspek pertama itu disandingkan atau dikaitkan, itu oke nggak gitu, masuk nggak ke faktornya ini, itu pakai CFA namanya. Karena ada 2, ada CFA, ada EFA. Ya, kalau EFA exploratory. Jadi kalau exploratory ya pada umumnya kita kan faktornya sudah ada, terus kita buat item. Nah, itemnya sesuai nggak dengan indikatornya, kan itu ya. Jadi membuat tuh. Tapi kalau exploratory kita membuat sebanyak-banyaknya item, nanti perhitungan statistik itu akan memilih sendiri. Oh ini ternyata, atau artinya hasil interpretasinya akan sesuai sendiri. Oh ternyata item yang saya buat nomor 50 yang aslinya untuk indikator 4 ternyata lebih cocok kepada indikator ke nomor 1. Nah misalnya gitu, itu akan memilih sendiri kayak gitu. Nah tapi bagaimana caranya? Ya mungkin the next project ya, mungkin karena nggak mungkin kalau di sparkling, mungkin butuh workshop khusus itu. Tapi menarik Mas Rudi, terima kasih. Mungkin itu tambahannya Bu Ridi. Luar biasa. Ini pertanyaan Mas Rudi ini akhirnya menimbulkan keresahan yang lain gitu ya. Tadi akhirnya Pak Aan menyeletuk, kayaknya butuh workshop deh kalau ngobrolin tentang validitas. Haduh, tambah lagi gitu ya Pak Aan ya. Oke, Mas Rudi mudah-mudahan meskipun mungkin belum gamblang betul gitu ya, nanti
suatu saat mudah-mudahan kita berdoa bersama Pak Aan dan Pak Nawan mungkin akan ada bukan di sparkling tadi bahasanya, mungkin ada pelatihan khusus ngobrolin khusus tentang validitas gitu ya, karena memang validitas ini ternyata banyak sekali yang harus dipahami. Kalau tadi Mas Rudi menyampaikan, saya taunya yang biasa-biasa saja ya, sama kalau tadi katanya Pak Aan itu kan yang biasa-biasa itu kan selemah-lemahnya iman. Jadi kalau hadis itu doef mungkin ya Pak Aan ya, hadis itu masih lemah sekali gitu. Oke, Mas Rudi bagaimana? Mudah-mudahan sudah cukup ada poin yang bisa ditangkap gitu ya, meskipun belum gamblang betul, karena memang saya pribadi juga kalau mau mendalami ini sepertinya butuh membaca, butuh melakukan, butuh latihan dan sebagainya. Monggo Mas Rudi bisa memberikan tanggapan dulu. Ya, ini kayaknya macet untuk unmute lagi nih kayaknya Mas Rudi nih. Sampun, oh ya, Bu. bisa ternyata. Matur nuwun informasinya Pak Nawan dan Pak Aan. Untuk lebih ke depannya mungkin saya perlu memperdalam sendiri dulu. Nanti mungkin selanjutnya akan saya tanyakan lagi mengenai apa CFA itu, Pak. Matur nuwun. Ya, silakan. Oke, matur nuwun. Mudah-mudahan Mas Rudi ini juga salah satu mahasiswa yang dibimbing langsung oleh Pak Aan, Pak Nawan ya. Jadi setelah ini udah langsung gercep, Pak. Mohon saya dijelaskan tadi yang di sparkling belum jelas, mungkin begitu. Oke, di balik layar mungkin Mas Rudi. Matur nuwun sekali untuk Mas Rudi dan juga Pak Nawan serta Pak Aan yang sudah memberikan penjelasan lebih lanjut. Jadi ngobrolin tentang adaptasi itu ternyata panjang sekali gitu ya. Adaptasi validitasnya saja, ngobrolin validitasnya saja itu ber-SKS sepertinya. Baik, tadi ada dari Yuti Munika, Pak Aan dan Pak Nawan yang chat di direct message kepada saya. Dia menyampaikan khawatirnya nanti tiba-tiba hilang di tengah-tengah karena posisinya sedang di sekolah dan tidak membawa charger, perangkatnya tinggal 2% saja. Jadi saya minta dia untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chat, tetapi ini dia menuliskannya di direct message saya. Jadi saya coba untuk bacakan. Saya bacakan dulu, saya belum tahu ini ditujukan kepada siapa. Pertanyaannya yang dijelaskan oleh Pak Nawan. Wah, Pak Nawan, hari ini laris manis kayak kacang goreng, Pak Nawan. Oke, pertanyaan yang dijelaskan oleh Pak Nawan dalam adaptasi ada merangkum beberapa item menjadi satu. Tadi gitu ya Pak Nawan ya, ketika menyampaikan di rekomendasi tadi Pak Nawan. Berarti nanti akan mengubah jumlah item tidak sesuai aslinya, nggih. Begitu Pak, itu pertanyaan yang pertama. Apakah seperti itu? Nanti mungkin kita simpan dulu. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, dalam instrumen asli itu terdapat 2 item. Dan per item terdiri dari 1 kata. Contohnya positif, fun, seperti itu. Sebentar Pak, saya scroll dulu. Lalu setelah ditranslate, disusun kalimatnya sendiri, begitukah, Pak? Saya ini agak sulit juga dia membaca ini kan kalimat lisan yang dituliskan gitu ya. Jadi saya agak mencoba untuk ini juga proses adaptasi, Bu. Benar. Proses adaptasi juga ini. Jadi saya proses adaptasi ini back translate mungkin ya Pak ya. Memahami kendala budaya. Perlu sama budayanya dengan Mbak Ica. Betul. Ini bias budaya, ini terjadi bias budaya. Oke, mudah-mudahan Pak Nawan cukup menangkap ya Pak ya. Jadi apakah tadi maksudnya dirangkum begitu, itu seperti apa, kemudian digabungkan atau bagaimana itu tadi. Monggo Pak Nawan. Yang pertama, kalau kita itu penelitiannya memfokus pada misalnya pengujian teori tertentu atau pengujian model tertentu atau melakukan asesmen dari hasil intervensi, hindarkan kita melakukan upaya pemendekan atau membuat versi shorten. Nah, jadi hindarkan itu. Kenapa? Karena fokus kita bukan ke situ, fokus kita adalah memanfaatkan instrumen yang ada. Karena itu prosesnya ya yang sudah dijelaskan Pak An tadi, jadi back translate full. Jadi tidak usah mengubah apa-apanya, termasuk isi, jumlah, apalagi sampai jumlah butir, isi aja jangan. Jadi kalau kita memang fokus penelitiannya itu. Kalau memang mau melakukan shorten version atau versi yang lebih pendek, atau mungkin mengkombinasikan, atau mau kritik, shorten dulu aja, shorten atau membuat versi pendek, itu ada upaya sendiri itu, dan publikasi sendiri. Karena memang kita butuh pertanggungjawaban ketika kita memperpendek hasil
di mana nanti kita setidaknya perlu menguji invariannya jadi berbeda. Versi asli kita berikan kepada subjek, versi pendek kita berikan. Ketika versi asli dipotong menjadi versi pendek, itu ada perubahan loading factor enggak? Modelnya masih bisa diterima enggak? Nah, itu kita memerlukan uji invarian di sana. Jadi CFA-nya memang cukup advance di sana pakai SEM ya. Jadi CFA-nya advance, nanti kita bisa melihat bahwa ketika diturunkan misalnya dari 20 butir menuju 15 butir misalnya begitu, nah itu kualitas faktornya itu masih terjaga enggak? Nah, itu kalau upaya untuk men-shorten. Nah, kalau untuk upaya mengkombinasikan, mengkombinasikan, mengubah butir dan seterusnya, sekali lagi itu balik ke membuat instrumen baru. Prosedurnya sama seperti buat instrumen baru. Jadi ngomong aja kita membuat instrumen baru, kemudian instrumen yang sudah ada kita kritiki semua. Instrumen ini kelemahannya di sini, instrumen ini kelemahannya di sini, instrumen ini kelemahannya di sini. Tetapi yang tidak ada adalah instrumen yang mampu mengukur hal yang seperti ini dari konstruk ini. Nah, seperti itu. Nah, itu novelty-nya tinggi, maka itu membuat baru. Dan kemudian nanti butirnya bisa kita modifikasi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu kalau kita memodifikasi, menambah butir atau mengurangi, daripada ngomong hanya sekedar menambah butir, pertambangannya ribet, kita ngomong kita membuat instrumen baru. Dan di situ kita startingnya adalah biasanya teorinya apa, instrumen yang ada itu kelemahannya bagaimana mengukur konstruk dari teori yang ada. Nah, di situ kita menegaskan novelty instrumen kita nanti di ranah apa. Nah, ini yang membutuhkan kajian yang sangat mendalam tentunya. Karena kita harus betul-betul menelaah setiap instrumen yang sudah ada. Begitu, Bu. Oke, matur nuwun, Pak Nawan. Mudah-mudahan cukup menjawab dua pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Ica ya. Intinya adalah kalau karena tidak boleh asal menggugurkan aborsi item ya Pak Aan ya. Menggugurkan item karena tidak boleh hanya asal aborsi item gitu, tidak hanya asal del, asal nambah saja, maka harus buat dua versi gitu ya Pak. Kalau memang mau memendekkan nanti harus diuji invariannya, melihat apakah kualitas faktornya itu masih terjaga atau tidak. Dan jangan lupa bahwa ketika mau mengubah item misalnya baik itu kalimat, pembahasan dan sebagainya juga harus dipertanggungjawabkan ya Pak Nawan ya, harus ada penjelasannya tadi. Nah, kalau memang berarti penjelasannya tadi Pak Nawan menyampaikan mungkin sebaiknya sampaikan saja membuat item baru gitu yang kemudian juga bisa dipublikasikan, dipertanggungjawabkan lebih lanjut. Pak Aan ada tambahan dari yang sudah disampaikan Pak Nawan tadi? Ya, praktisnya adalah bahwa seringkali kita memang mendapatkan alat-alat ukur asli yang panjang banget, ya, panjang beut, ya, panjang banget gitu. Misalnya salah satu contoh, misalnya saya pernah melihat di alat ukur untuk instrumen ini Pak Nawan ya, self esteem ya, harga diri punyanya Coppersmith itu sekitar 67 item, ya. Tapi teman-teman tuh kalau misalnya bikin item tuh panjang-panjang Pak Nawan ya. Padahal diberikan pada anak SD 90 item itu gimana? Saya kadang-kadang mikir juga apa anak SD nggak geleng-geleng itu ya, nggak ajib-ajib gitu. Kita aja yang dewasa bikin misalnya ngisi, kalau biasanya ngisi item tuh panjang banget biasanya udah malas ya. Nah, artinya yang tadi disampaikan Pak Nawan boleh misalnya katakanlah tadi misalnya dari inventory harga diri atau self esteem tadi yang 67 punyanya Coppersmith, terus kita katakanlah kita ini ya kita sortkan ya, short version ya, kita buat katakanlah kalau nggak salah itu ada yang cuma 30. Nah, tetapi yang tadi sudah disampaikan Pak Nawan dari 67 ya atau 60 item ke 30 itu bukan perkara yang mudah. Itu berarti buat project baru, buat buat kerja baru gitu ya Pak Nawan, membuat pekerjaan baru, yaitu apa ya, merakit walaupun bukan merakit yang seperti apa, tetapi kita mencoba dari itu kita adaptasi, lalu kita membuat versi pendeknya, versi yang cuma 30 item. Nah, itu jelas itu yang tadi sudah disampaikan Pak Nawan, pemahaman terkait dengan konstruknya, terkait dengan item-itemnya seperti apa, karena dari 60 dijadikan 30 kan mungkin secara logika begini, 60 dengan 30 tuh benar-benar bisa mengukur apa yang seharusnya diukur enggak? Nanti jangan-jangan yang 60 sama 30 ternyata memotong
konstruk yang lainnya atau indikator yang lainnya atau ya tadi ya faktor yang lainnya tadi. Nah itu jangan sampai terjadi gitu, karena item yang sudah dari alat ukur asli itu sudah fix, sudah oke banget, hasilnya sudah fix banget yang tadi sudah dikatakan Pak Nawan. Nah ternyata dengan beberapa pertimbangan harus kita shortkan atau kita pendekkan jadi berapa item. Nah itu tadi sudah disampaikan Pak Nawan, harus ada penjelasan ya. Kita harus bisa menjelaskan, dan itu kerja baru Ya mungkin pikiran kita mungkin ya sama ya, secara umum kita berpikir masa kayak gitu aja dadak dadak buat kerja baru. Ya harus kerja baru karena itu alat ukur yang sudah oke, yang sudah tidak diragukan lagi, validitas dan reliabilitasnya sudah tersebar di mana-mana, publikasinya juga sudah banyak, orang sedunia juga sudah mengakui, ya sudah approve bahwa alat ukur ini sudah oke. Nah kita membuat versi pendeknya, nah itu kan perlu pertimbangan yang matang. Sampai tadi yang sudah disampaikan Pak Sunawan, perlu perhitungan yang advance ya. Jadi benar-benar kita nggak hanya sekedar ya sudah pokoknya memendekkan saja atau mengganti diksinya jadi ini misalnya. Itu aja Bu Rindi, penjelasan tambahannya. Oke, berarti menekankan pada jaga kualitasnya ya Pak ya, jangan sampai nanti pada akhirnya asal saja sudah tidak dipertanggungjawabkan, nggak ada penjelasannya mengapa diperpendek, ternyata juga bahkan mungkin tidak dilakukan analisis invarian, wah ini malah tambah sulayak gitu. Sulayak itu apa ya? Maksudnya tambah lebih tersesat lagi gitu. Oke, mudah-mudahan Ica masih bersama kami. Saya tidak tahu, ini saya belum ngecek lagi. Mudah-mudahan 2% dari HP-nya tadi masih terselamatkan. Nah, ini ternyata sudah 11.42. Kiranya mungkin boleh satu lagi atau dicukupkan Pak Nawan, Pak Aan? Monggo Bu. Ikut Bu Rindi. Oke, karena memang banyak yang antusias gitu ya. Ini sebenarnya masih ada 2 lagi yang tadi saya melihat ada yang raise hand dari Iftitah Indriani dan juga ada yang menyampaikan secara private. Ini malah tambah lagi ada Aprezo yang ingin bertanya. Tadi berarti ada 3 orang. Maka mungkin silakan yang tadi chat sudah. Sekarang saya beri kesempatan satu orang lagi saja yang terakhir untuk interaksi langsung. Apakah Mas Aprezo atau Pak Aprezo ini atau Mbak Iftitah yang sudah siap terlebih dahulu saja, monggo. Yang mana ini? Oh, Mas Aprezo ini kayaknya udah senyum-senyum ya. Oke, silahkan. Mas atau Pak, ini saya manggilnya atau Kakak? Mas aja Mbak. Oke, Mas. Oke, siap Mas. Silahkan Mas Aprezo. Duh, namanya ini agak kayak sparkling ya, lidahnya membuat belibet. Saya panggilnya enaknya gimana ya? Mas siapa nih? Jo. Oh, Mas. Tapi bukan kebun binatang kan Mas Zo ya? Oh, itu bukan Zo. Oke, Mas Zo, silahkan. Pertanyaannya disampaikan. Jadi terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya Pak Bu Eni, Pak Aan dan Pak Nawan. Ini adalah event yang sangat jarang ditemui gitu ya. Karena meskipun sekarang banyak sekali belajar online, namun kontennya yang pembahasan yang seperti ini sangat langka. Jadi saya kira ini momen yang nggak boleh saya lewatkan gitu. Dan Pak Aan dan Pak Nawan ini salah satu ya, berdua ini inspirator ya bagi kami ya, terutama dalam pengelolaan jurnal, karena Pak Aan dan Pak Nawan ini di jurnal yang saya kelola itu adalah 2 top author. Pak Nawan ada 7 naskah, Pak Mulawan ada 7 naskah di jurnal yang saya kelola, dan Pak Nawan ada 3 naskah. Jadi beliau berdua ini adalah kontributor yang selalu saya tunggu-tunggu kalau ngirim ke jurnal yang saya kelola. Kembali ke ininya tadi Mbak. Jadi ini Pak, yang pertanyaan yang pertama, mohon dijelaskan secara teknis ya, bagaimana prosedur mengekuivalensikan nilai-nilai budaya pada instrumen yang kita adaptasi. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya kan dalam penelitian kuasi eksperimen, baik itu di S1, S2 atau S3,
itu kan ada purposive sampling. Nah, purposive samplingnya ini kan biasanya menggunakan kriteria rendah, sedang, tinggi. Nah, atau itu kan norma internal yang sebenarnya itu tuh sahih nggak Pak? Karena hampir di setiap artikel atau naskah hasil penelitian kuasi eksperimen itu ada gitu menentukan sampelnya. Cuman kan biasanya kan hal-hal yang kriteria-kriteria seperti ini kan jarang sekali gitu. Mungkin saya yang belum menemukan, jarang sekali atau tidak pernah saya temukan ada artikel atau naskah yang khusus gitu kan membahas tentang skala, kemudian juga menyinggung tentang kriteria rendah, tinggi, sedangnya ini. Mungkin itu Pak, 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Saya tunggu acara-acara selanjutnya ini Pak. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Mas Zul. 1 orangnya sih, tapi pertanyaannya 2. Tadi orang terakhir, tapi pertanyaannya beranak pinak begitu ya Pak Nawan dan Pak Aan. Oke, 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Zul. Yang pertama terkait dengan prosedur mengekuivalensi nilai-nilai budaya terhadap instrumen yang kita adaptasi. Kemudian yang kedua kaitannya dengan kesahihan atau mungkin validitas ketika ada dalam penelitian kuasi eksperimen itu biasanya ada kriteria sedang, rendah, dan tinggi. Nah, itu mungkin kredibilitasnya seperti apa, barangkali apakah memang sudah ada semacam acuan atau patokan seperti itu, karena mungkin selama ini ya banyak sekali ditemui, tapi masih menjadi pertanyaan untuk Mas Zul, ini dasarnya dari mana, seperti itu ya, apakah betul memang seperti ini, atau bagaimana. Nah, monggo mungkin karena dari tadi sudah diawali oleh Pak Nawan, sekarang mungkin bisa Pak Aan terlebih dahulu. Monggo Pak Aan. Terima kasih Bu Rindi. Nanti mungkin beberapa hal taktis nanti Pak Sunawan bisa memberikan informasi lebih detail begitu ya. Oke, terima kasih Mas Aprizo ya. Ini beliau ini mungkin juga teman-teman, beliau inilah yang pengelola jurnal BK baru kali ini ya, satu-satunya jurnal BK yang terindeks Scopus. Nah, monggo yang mau masukkan ke Mas Aprizo, Mas sekalian saya populerkan ya. Alhamdulillah ya, BK akhirnya punya jurnal terindeks Scopus juga gitu. Semoga nanti yang lainnya juga ikut jejaknya Mas Aprizo di Islamic Guidance and Counseling Journal kalau nggak salah itu ya. Oke, terima kasih Mas Aprizo, luar biasa juga mau join bersama kami gitu. Oke, yang terkait dengan pertanyaan pertama itu mengekuivalenkan ya. Ya, ini bukan perkara mudah gitu ya, karena memang obrolannya tadi itu sebenarnya adaptasi itu kan nggak hanya menerjemahkan Indonesia ke Inggris, dari Inggris ke Indonesia gitu ya, tetapi ada unsur budaya gitu. Kayak tadi misalnya katakanlah ini topi, topi itu menurut di sini mungkin apa? Mungkin di tempat Mas Aprizo juga mungkin ada yang lain lagi gitu ya bahasa-bahasa ini. Maka perlu ahli Pak, ya perlu ahli Mas Aprizo. Jadi tadi kan ada review ahli ya, expert review tadi ya. Jadi nanti memang ketika diadaptasi kita perlu beberapa ahli yang punya dasar di konstruk itu. Katakanlah misalnya saya lagi adaptasi alat ukur terkait dengan self-regulated learning misalnya. Ya, katakanlah itu. Wah, siapa ya ahlinya ya? Ya, nanti kita cari ahli yang terkait dengan ini siapa. Nah, selain itu dulu saya pernah ini best practice ya. Ketika saya mencoba untuk merakit kecerdasan emosi, inventory kecerdasan emosi yang di Maze itu saya butuh ahli bahasa, Mas Aprizo. Saya benar-benar butuh ahli bahasa. Saya coba untuk mencoba untuk membuatnya, itemnya saya buat. Setelah itu saya konsultasikan ke beliau. Wah, ini kalau rasa bahasa Indonesia ini begini. Ya, oh begitu ya, Pak. Ya harusnya diubah, harusnya ini begini. Nah itu punya salah satu cara untuk mengekuivalenkan hal-hal yang terkait dengan budaya. Selain itu kan tadi juga ketika di prosedur itu ada yang namanya uji coba terbatas ya Mas Aprizo, atau tryout kecil dengan sampling kecil.
terutama yang content validity, yang tadi yang sudah disampaikan Pak Sunawan tadi, content validity, uji keterbacaan. Nah, kira-kira kalau dengan item yang kayak gini nih, ngeh nggak? Maksudnya paham nggak dengan ini? Wah, susah ini maksudnya apa ya? Nah, itu berarti kan secara apa ya? Secara budaya kita item itu tidak masuk gitu loh ya, tidak oke, tidak dipahami secara utuh oleh responden gitu. Nah, kayak misalnya misalnya itemnya itu sebenarnya untuk anak SMP atau umur, biasanya kalau di alat-alat ukur tuh dia nggak ngomong junior high school atau senior high school, tapi langsung umurnya sekian sampai sekian. Tapi kita kalau kita kan biasanya pokoknya SMP atau pokoknya SMA gitu ya. Nah, kita pakai umur katakanlah, oh umurnya sekian-sekian, ini oke nggak? Wah, ternyata dengan pertanyaan yang kayak gini atau item seperti ini, ternyata walaupun di sini bisa untuk umur sekian sampai sekian, nah umur katakanlah umur 15 sampai 18, ternyata pemahaman anak 15 sampai 18 di sono, di luar sono, di luar negeri sono, di Amerika atau di mana gitu ya, ternyata dengan yang di Indonesia beda gitu loh. Nah, gitu ya. Termasuk ya salah satu contoh katakanlah kayak di tugas perkembangan, kemandirian menurut Havingers dengan kemandirian kita kan beda ya. Kemandirian di sana ya berarti mencoba untuk bisa sudah bekerja dan sebagainya. Kalau kita artinya sudah bisa mandiri sendiri, tidak menggantungkan ke orang lain. Nah, kita aja sampai umur sebelum nikah aja masih tetap minta-minta kan ke orang tua. Nah, jadi pemahaman itu berbeda gitu loh. Itu berbeda. Nah, ini yang perlu dikonsulkan ke ahli. Saya pikir di equivalent ininya untuk yang nilai budaya seperti itu, Mas Abriso. Jadi memang diadaptasi itu kalau memang benar-benar kita adaptasi itu ahli ini sangat diperlukan. Jadi expert untuk yang paham konstruk kita, yang paham dengan bahasa item yang kita buat, dari bahasa asli sampai ke bahasa sasaran atau bahasa kita itu dia perlu paham. Ya asumsinya kalau expert ya dia sudah menekuni di area di bidangnya itu. Itu ya. Kalau untuk yang kuasi eksperimen, pemahaman saya adalah ketika di purposive sampling, ya memang ini yang seringkali ketika di artikel atau misalnya di skripsi, tesis atau disertasi katakanlah ada namanya kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, ini kadang-kadang teman-teman ketika kita diskusi itu apa sih inklusi eksklusi gitu ya kan, padahal itu kriteria yang sebenarnya memberikan panduan atau memberikan acuan kepada kita sebagai peneliti bahwa siapa saja subjek yang nanti akan kita berikan treatment. Kalau tadi kan ini eksperimen ya, kuasi eksperimen. Apapun, apakah kuasi atau true eksperimen, ada yang namanya kriteria ini. Ada dua kriteria ini. Nah, ketika tadi Mas Abriso menyampaikan ada yang sedang, tinggi, rendah, ya sejatinya pemahamannya bahwa seberapa rendah, seberapa tinggi, seberapa rendah, tinggi atau sedang itu kaitannya dengan yang inklusi tadi. Jadi ketika subjeknya sesuai dengan kriteria siapa yang nanti akan kita berikan perlakuan, ya katakanlah misalnya individu yang memiliki skor self-regulated learning pada kategori sekian itu misalnya kategori sedang 0 atau 50 sampai berapa misalnya begitu kan, di alat ukur yang kita adaptasikan sudah ada ya kategori-kategori itu. Nah, ya sudah berarti itu yang nanti akan kita jadikan sampling kita atau purposive sampling kita itu di situ. Oke, mungkin itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti bisa ditambah oleh Pak Nawan. Itu, Mbak Budi. Oke, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Pak Aan. Tadi untuk yang pertama berarti memang butuh ahli, gitu ya. Ahli itu barangkali mungkin juga sekarang kan banyak yang mungkin menekuni bidang ini ya Pak, terkait dengan multicultural atau kebudayaan. Nah, mungkin bisa dijadikan sebagai ini untuk pertimbangan begitu. Jangan-jangan nanti proses untuk terjadi bias budaya dan sebagainya. Nah, itu mungkin jadi salah satu selain tadi kalau Pak Aan mencontohkannya adalah bahasa. Juga yang kedua adalah melihat tolak ukurnya dari instrumen yang diadaptasi juga gitu. Barangkali Pak Nawan yang ingin memberikan tambahan untuk memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Aan. Monggo Pak Nawan. Menyambung saja Bu. Jadi
ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan bahasan diskusi kita. Yang pertama untuk terkait dengan ekuivalensi, sebenarnya logikanya atau dasar filsafatnya itu adalah bahwa sesuatu itu instrumen itu bersifat universal. Ini kan kuantitatif sekali ini ya, karena memang yang namanya adaptasi instrumen itu hanya ada dalam penelitian kuantitatif, tidak ada dalam kualitatif. Bahkan kualitatif melarang itu. Nah, karena ada universalitas instrumen, maka universitas dalam sains, maka kemudian dimungkinkan terjadinya adaptasi. Itu awalnya. Kemudian kalau nanti dikaitkan dengan adanya isu budaya, karena bagaimanapun bias dalam tes itu adalah isu yang sangat sensitif, maka kemudian dalam kaitannya dengan adaptasi, kita perlu memperhatikan beberapa perubahan yang memang diperlukan. Misalnya tadi beberapa sebutkan, misalnya perubahan dalam penyebutan subjek atau referen, kemudian perubahan dalam konteks. Sepanjang tidak mengubah isi, itu masih sangat dimungkinkan. Termasuk pun pengubahan misalnya pencekalaan, ketika memang itu ada alasan budaya yang memang bisa kita jelaskan di sana, misalnya orang di Indonesia itu cenderung tendensi sentral misalnya, karena itu dihindarkan awalnya itu pencekalannya itu di barat itu sangat biasa, skala itu pencekalaan berjumlah ganjil itu biasa, karena mereka mungkin memandang di sana orang itu asertif untuk memandang sesuatu. Nah, di kita mungkin karena tingkat asertif itu berbeda dengan alasan seperti itu, sehingga menghindari pencekalaan genap itu boleh-boleh saja disampaikan. Nah, aktivitas-aktivitas itu yang memungkinkan kita untuk melakukan ekuivalensi ini betul-betul menyelaraskan dengan karakter budaya kita. Tetapi sekali lagi tetap tidak boleh isi inti dari artikel tidak boleh diganti. Nah, tetapi apakah itu sudah langsung menyelesaikan? Itu juga tidak. Dalam pengalaman menggunakan instrumen dari luar, yang paling saya pusingkan itu adalah kalau ada instrumen itu yang menggunakan bahasa metafora. Wah, itu saya mesti pusing, karena metafora itu mesti budaya sentris, mestinya budaya sananya sentris. Karena itu kalau ada instrumen kok menggunakan beberapa butirnya itu metafor, saya biasanya berusaha untuk mencari instrumen alternatif. Karena itu susah nanti untuk diadaptasinya. Karena itu masih mungkin sebenarnya penyelarasan dengan budaya atau dengan konteks penelitian kita dengan melakukan beberapa perubahan yang dijelaskan tadi. Jadi entah subjek kah, entah apa itu termasuk panggilan terhadap subjek, kemudian perubahan konteks dan seterusnya. Tetapi hati-hati untuk butir yang nuansanya adalah metafor. Itu sangat susah itu, karena metafora yang ada di luar belum tentu dipahami di tempat kita. Karena itu kita tidak bisa memaksakan kalau kita ganti metaforanya dengan gini, itu membuat butir baru. Nah, padahal kalau metaforanya itu tidak diubah, kita tidak paham. Makanya dihindari aja kalau yang semacam itu. Butir-butir semacam itu dihindari aja. Kemudian, karena itu kalau kita membuat instrumen itu sebenarnya akan bagus itu kalau prospeknya itu sangat tinggi, itu adalah instrumen-instrumen yang dengan kekhasan di tempat kita. Misalnya ini sebenarnya peluang paling bagus itu sebenarnya instrumen-instrumen yang punya nuansa multicultural. Apa yang ada di Indonesia itu biasanya susah ada di luar, karena itu kita buat instrumen sendiri. Ini sampai jurnal bagus biasanya akseptabilitasnya bagus. Tapi kalau kita membuat instrumen yang Excel misalnya, efikasi konstruknya sudah jelas, kita buat baru, sementara siapa atau kita, nah itu kan kita referensi frontier kita, tingkat level frontier kita belum di bidang itu, kita biasanya berat tantangannya di reviewer. Karena itu, nah kalau isu-isu multikultur itu sebenarnya jauh lebih berpeluang sebenarnya. Kemudian berkaitan dengan norma atau mengkategorikan subjek dalam eksperimen itu mengikuti siapa, beberapa instrumen sebenarnya sudah memberikan kaidah untuk kategori, gitu ya. Nah, kita mengikuti kaidah yang kategori di sana. Tetapi kalau di instrumen itu tidak ada, biasanya kita kembalikan. Makanya gini, saya itu kalau dalam studi deskripsi data di jurnal itu sebenarnya prefernya itu, dan banyak artikel juga melakukan itu, kembalikan itu pada jumlah pencekalaannya. Jadi min SD-nya itu sesuai dengan pencekalaan. Nah, jadi misalnya skalanya itu 5 pencekalaan.
maka min-nya itu ya tertinggi 5, terendah 1. Nah, kita bisa mengekualkan parameter itu dari angka min-nya itu yang besar-besar ke arah itu, tinggal menghitung ulang sebenarnya. Itu sangat dimungkinkan. Nah, itu nanti bisa kita mengembalikan, karena di penskalaan kan jelas itu sangat tidak sesuai sampai kemudian apalah itu. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung itu memberikan pengkategorian ke kita. Oh, kalau banyak tidak sesuainya, artinya konstruk tertentu itu. Nah, kita menggunakan itu dan karena tidak banyak instrumen itu memberikan ini norma dalam penstandaran. Kalau ada normanya, kita jadi mudah. Kalau ada panduannya mudah, misalnya instrumen apa yang kemarinnya? Mindset misalnya. Mindset itu kalau butir-butir ini tinggi, skornya sekian, nanti jadinya di sekian. Nah, itu kalau seperti itu enak, kita bisa memanfaatkannya langsung. Tetapi kalau tidak ada, biasanya paling aman itu kembalikan ke min SD-nya itu ke rata-rata dalam spektrum pencekalaannya. Jadi makanya biasanya termasuk jurnal yang tadi mana tadi ya, sebentar. Nah, ini kan dijelaskan ini di jurnal seperti ini. Observed range-nya sekian 1 sampai 7. Nah, kalau nanti min-nya itu antara 1 7, kita sudah bisa melihat nanti arahnya kemana. Nah, di sini kan angka min-nya 5, ini dalam rentang 1 7 kita bisa melihat bahwa mastery approach-nya itu kalau ini 1 7 tertinggi, berarti ini cenderungnya di atasnya tengah-tengah gitu. Ini keuntungannya kalau kita menggunakan angka dalam penskalaan. Maka kalau misalnya cenderung ini kok 2, nah 2 berarti ini sudah di bawah min, itu cenderungnya rendah memang. Nah, itu menariknya kalau kita itu menggunakan pengkategorian kembali ke penskalaannya. Karena memang sekali lagi tidak semua skala itu menyediakan fasilitas untuk pengkategorisasian. Karena memang tanggung jawab membuat instrumen itu adalah sampai pada kualitas, bukan sampai bagaimana itu dinormakan. Karena memang kebanyakan instrumen penelitian tidak selalu membutuhkan penormaan. Beda untuk instrumen diagnosa seperti tes-tes standar, itu memang membutuhkan pengkategorisasian sehingga penormaan menjadi isu yang sangat sensitif juga di sana. Nah, ini yang kita bahas kebetulan di penelitian, biasanya arahnya ke situ. Itu mungkin penjelasannya. Dan mungkin sebagai apresiasi Mas Prezo, jadi salut gitu ya dengan kerjanya, dan mungkin suatu saat Swartling bisa Mas Prezo bisa berbagi pengalaman di sini Pak An ya, dan Bu Rindi ya. Nah, betul. Nanti sehingga suatu saat akan menjadi narasumber mungkin. Ya, mudah-mudahan begitu Mas Prezo. Ya. Satu nuwun Pak Itu Sunawan dan Pak Aan. Ini tadi lebih ini ya, ada opsi lain gitu barangkali selain apa yang sudah disampaikan oleh Pak Aan tadi juga pakai ahli. Tadi Pak Nawan menyampaikan sebenarnya masih sangat boleh dan memungkinkan gitu ketika kita masih taat asas gitu ya Pak, kan tadi memang ada beberapa aturan yang boleh seberapa tentang apa saja yang bisa diubah, hanya saja memang kalau memang harus diubah itu penjelasannya seperti apa dan bagaimana, kemudian juga harus betul-betul disesuaikan dengan karakteristik dari responden yang akan kita teliti nantinya. Kemudian harus hati-hati juga terhadap adanya kemungkinan bahasa-bahasa atau instrumen yang menggunakan bahasa metafora, karena kalau tadi seperti yang disampaikan Pak Nawan itu tadi itu kayak makan buah si malakama ya Pak, diubah itu sama halnya seperti membuat kalimat baru atau hal baru, tapi kalau misal tidak diubah itu kita tidak paham, nah ini gimana gitu kan ya. Jadi mungkin sebaiknya dihindari saja kalau ketemu dengan metafora yang seperti itu, karena memang metaforanya mungkin sangat berbeda dengan yang di sana dengan budaya kita. Kemudian kalau untuk yang kedua terkait dengan pengkategorian tadi, apabila mungkin, tadi kan Pak An mungkin bisa merujuk pada instrumen yang diadaptasi, bila mungkin tidak ada norma pengkategorian di sana, tadi salah satu alternatifnya adalah melalui berpedoman pada penskalaannya, begitu. Dilihat dari nilai min dan standar deviasinya. Mungkin begitu, Mas Zo, bagaimana? Apakah masih ada diskusi lanjutan atau bisa kita cukupkan? Kayaknya kalau mau lanjutan di balik layar aja lah ya. Nanti kan ini tadi katanya kan Bapak berdua ini adalah kontributor utama begitu dari jurnal yang dikelola oleh Mas Zo. Jadi mungkin di balik
setelah ini mungkin langsung ada follow up untuk sparkling tagar 2, mungkin begitu. Oke, terima kasih Mas Zo dan juga Pak Nawan, Pak Aan, serta sahabat sparkling yang lainnya. Mohon maaf ini sampai pukul 12.05 karena memang sebenarnya masih ada ini Pak yang menawar-nawar ingin ngobrol lebih lanjut, tetapi karena memang kita juga ini bahkan sudah lewat dari waktu yang sudah kita rencanakan ya Pak Nawan dan Pak Aan. Luar biasa sekali, ternyata keresahan dari hati yang tulus itu memang pada akhirnya justru membuat event ini menjadi mungkin lebih bermakna. Kalau tadi bahasanya Bu Patmi, insightful gitu ya Bu Patmi ya. Oke, mudah-mudahan sahabat sparkling yang lain setelah ini juga ikutan resah-resah yang lain begitu. Nanti mungkin juga akan ketemu dengan event-event yang serupa yang juga akan insya Allah membawa manfaat untuk kita bersama. Nah, sampai juga kita mendekati akhir kegiatan. Tadi saya lihat di kolom chat adik-adik panitia juga sudah menyampaikan link presensi. Nah, ini sudah siang, ini sudah ini ya bahasanya ini sudah sering tipe verbal ini. Sudah ada link presensi di kolom chat, silahkan disimpan terlebih dahulu untuk sahabat sparkling. Nanti jangan lupa untuk diisi, kalau sudah disimpan di copy kan nanti setelah selesai kegiatan langsung diisi karena nanti pukul 14.00 sepertinya sudah akan ditutup untuk isian presensinya gitu. Kemudian izinkan saya untuk mungkin menyampaikan beberapa hal dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Aan dan Pak Nawan, yang tentunya sebenarnya mungkin masih sangat kurang rasanya ya Bapak. Suatu saat mungkin akan ada batch selanjutnya begitu. Kaitannya dengan konsep tadi Pak Aan sudah ceritakan bahwa sebenarnya konsep adopsi, adaptasi, dan perakitan itu hal yang berbeda sama sekali. Harus dipahami juga bagaimana karakteristik di antara ketiganya, kemudian mengapa harus mengadaptasi. Tadi juga urgensinya seperti apa sudah dijelaskan. Langkah-langkah atau prosedur atau yang kita kenal sebagai sintak tadi setidaknya ada 8, mulai dari identifikasi dan review instrumen sampai dengan melaporkan hasil adaptasinya kepada autor utama atau pengembang yang pertama atau yang aslinya seperti itu. Kemudian jangan sampai diulangi lagi dosa kita yang lalu, sahabat sparkling semuanya tadi sudah disampaikan kesalahan-kesalahan umum yang biasanya terjadi tanpa izin, kemudian menerjemahkan hanya bahasanya saja, kemudian kalau ini main del saja kalau ada yang tidak cocok gitu. Padahal tadi sudah disinggung oleh Pak Nawan, boleh mungkin mengubah begitu, tetapi harus ada ketentuannya, ada hal-hal yang harus diperhatikan, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan gitu. Kemudian juga tadi Pak Nawan menyampaikan aktivitas-aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan selama proses mengadaptasi itu dan bagaimana cara melakukannya, gitu sudah sampai diberi detail sekali. Jadi setelah ini mungkin adik-adik saya panitia bisa share materinya di kolom chat, insya Allah, dan saya rasa ini akan sangat bermanfaat bagi utamanya seperti saya ini yang sepertinya ilmunya tuh masih seimit sekali gitu ya, masih di permukaan saja. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Pak Aan dan Pak Nawan ini nanti bisa kita pelajari lebih lanjut.